Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Yuda Soleh Rahman eh, dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini saya record dengan sengaja untuk eh, tugas keamanan komputer. Oke, perkenalannya mungkin itu aja. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, materinya tentang keamanan komputer. Keamanan komputer adalah untuk menjamin sumber daya sistem tidak digunakan atau tidak dimodifikasi ya, diinterupsi dan diganggu oleh orang yang tidak diotorisasi. Jadi yang dimaksud ini jangan sembarangan memberikan akses karena eh, yang kita berikan akses itu bisa jadi ada modifikasi, diinterupsi dan diganggu keamanannya gitu. Nah, macam-macam keamanan ini ada ada tiga kurang lebih. Yang pertama adalah keamanan eksternal, keamanan interface, keamanan internal. Nah, yang eksternal itu gimana sih? Berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran atau eksternal yang nggak terduga lah. Kita cuma bisa mengantisipasi. Nah, yang interface ini maksudnya adalah user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integrasi program dan data. Nah, ini masalah-masalah keamanan komputer. Kehilangan data loss, penyusup atau intruder. Kehilangan data itu bisa berupa bencana, kayak tadi tuh banjir, kebakaran, dan kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi kalau kesalahan perangkat keras mungkin harddisknya rusak, perangkat lunak itu kayak softwarenya yang bermasalah atau klien manusia. Jadi manusianya salah klik atau gimana atau delete lah atau gimana lah. Nextnya ini ada aspek keamanan komputer. Inti dari keamanan komputer ini adalah melindungi komputer dan jaringannya. Jadi bukan sekedar komputer ya, tapi jaringannya juga dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Keamanan komputer sendiri meliputi beberapa aspek. Nah, kita lihat aspek. Oh sorry, ini aspeknya ini. Privacy, integrity, autentifikasi, availability, access control, non-reproduction. Mari kita coba jelaskan satu persatu. Untuk privacy, menjaga informasi dari yang tidak berhak mengakses tadi ya, kayak jangan sembarangan memberikan otoritas gitu untuk file yang bisa diakses. Integrity, informasi tidak boleh diubah tanpa izin pemilik informasi. Sama. Autentifikasi, metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses betul orang yang dimaksud. Biasanya yang kita biasa pakai itu kayak di Google ya, minta autentifikasi untuk kayak misalkan kirim nomor HP atau email yang dikirim, code yang dikirimkan ke email yang bersangkutan. Availability, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Hanya terus yang kelima, akses kontrol, cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah. Jadi akses-akses itu dikontrol untuk supaya tahu nih siapa aja yang akses-akses itu dan ketika ada pergantian siapa yang bisa mengganti. Jadi kita tahu siapa yang mengubah atau mengakses atau dan lain hal lah. Non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi.
Nah, kayak tadi tuh mungkin bisa dijelaskan history ya, history activity. Gitu. Oh, ini kelewat. Nah, ancaman sering terjadi pada komputer. Yang pertama ada sniffing. Pembacaan data yang bukan tujuannya dikenal sebagai sniff. Terus ada spoofing, finger exploit, brute force, password cracking, virus. Nah, spoofing. Jadi kita sniffing jelasin, spoofing pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP tracker adalah alamat IP dari host di dalam network bukan dari luar network. Jadi uh, mengapa namanya? Jadi alamat IP-nya tadinya di luar gitu. Cuman uh, dirubah sedemikian rupa menjadi alamat IP internal kantor. Jadi menganggap orang kantor nih yang ngapa-ngapain, padahal itu di luar daripada kantor. Finger exploit, awal pengguna finger exploit untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Jadi mungkin bisa dibayangkan itu jaringan lokal gitu. Nah, brute force, salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Jelas ya. Terus password cracking, metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada dalam sistem. Virus. Suatu program komputer biasa akan tetapi memiliki perbedaan mendasar dengan program-program lainnya. Itu dibuat menulari program-program lainnya, bahkan merusak. Suatu program dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi minimal 5 kriteria. Nah, ada kriteria nih yang ada di virus. Yang pertama itu kemampuan untuk mendapatkan informasi. Jadi virus-virus ini dibuat untuk mendapatkan informasi. Terus memeriksa suatu file. Atau scanning lah, scan virus. Kemampuan untuk menggandakan diri dan mengeluarkan diri. Jadi dia bisa mecah belah, menggandakan, dan dari menggandakan itu nularin ke software-software lainnya atau bisa jadi perangkat yang diserang masuk dalam software. Terus yang ini, yang keempat itu kemampuan melakukan manipulasi. Yang kelima, untuk menyembunyikan diri. Jadi ketika di-scan, dia nggak bisa nih, nggak kedetek. Gitu. Nah, selanjutnya ada virus and other wildlife. Virus digunakan oleh Fred John pada tahun 1984 di Amerika Serikat. Virus komputer dinamakan virus karena memiliki beberapa persamaan mendasar dengan virus pada istilah kedokteran. Nah, ini macam-macam sama nih. Next, cryptovirus. Yang pertama adalah kemampuan mendapatkan informasi. Tadi kita jelasin, mendapatkan informasi, kemampuan memeriksa suatu program, kemampuan menggunakan diri, kemampuan menggunakan manipulasi, menggunakan diri. Nah, macam-macam virus. Viruses, Trojan horse, bombs, trapdoors atau backdoors. Nah, viruses, sebuah program yang mempunyai kemampuan memecahkan diri. Nah, Trojan horse, suatu penggalan program dan bersembunyi di dalam program dan mempunyai suatu fungsi yang khusus. Bombs, seperti Trojan horse, seringkali digabung dengan virus, worm, dan program yang menyerang sistem. Trapdoors merupakan jalan rahasia untuk masuk ke dalam sistem. Dan VPN, Virtual Private Network, suatu jaringan komunikasi lokal yang terhubung melalui media jaringan internet. Di dalam VPN terdapat perpaduan teknologi tunneling dan enkripsi yang membuat VPN menjadi teknologi yang handal untuk mengatasi permasalahan keamanan dalam jaringan. Nah, VPN itu. Nah, fungsi utama teknologi VPN adalah yang pertama adalah kerahasiaan, keutuhan data, autentifikasi sumber. Kerahasiaan gimana sih? Kerahasiaan itu teknologi VPN menggunakan sistem kerja dengan cara mengenkripsi semua data yang lewat melaluinya. Keutuhan data.
ketika melewati jaringan internet, sebenarnya data telah berjalan sangat jauh melintasi berbagai negara. Autentifikasi sumber. Teknologi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autentifikasi terhadap sumber pengirim data akan diterimanya. Nah, tipe VPN ada remote access VPN, satu-set VPN. Nah, remote access gimana sih? Remote access itu koneksi user to LAN yang digunakan sebuah perusahaan untuk para pekerjanya. Satu-set, sebuah perusahaan dapat mengkoneksikan multi-site tetap melalui sebuah jaringan publik seperti internet. Gitu. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.